Bir singgah, beli sosis. Selamat malam, Bapak Ibu hebat yang ada di webinar pada malam hari ini. Mari kita simak pembelajaran bersama Quizizz. Izin share screen dulu, Bapak Ibu. Jadi baik Bapak Ibu, sebelum kita nantinya mengulik-ngulik sih tentang apa itu quiz dari awal gitu ya, kita akan coba dulu ice breaking dulu. Kita akan coba ice breaking. Kalau Bapak Ibu udah yang bisa join, itu silakan join gitu ya. Apakah tampak di layar Bapak Ibu? Tampak ya. Masih Oh, itu proses. kodenya. Oke, sudah sudah muncul Ibu. Baik, Bapak Ibu silakan join Saya kirim di kolom agar chat ya. ini nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Jadi Iya, dimulai dengan ice breaking. bikin Biar dulu tahu kita ini. sejauh mana nih semangatnya Bapak Ibu malam hari ini. Yuk, join yuk. Yuk, saya dikirimin di kolom chat itu Mbak Farah. Baik, di kolom chat juga ada Bapak Ibu. Atau Pak Ibu silakan Chat klik di juga ada. browsernya atau di HP-nya. Masukin kodenya adalah 163633. Atau mungkin mau scan QR code-nya, Bu, bisa di Boleh juga. Sudah 3 orang yang bergabung. Oke. Ya, 4, Bu sampai ada 7 tujuh ya, Bapak puluh ya. dari Jadi tujuh kita puluh empat ada. sifatnya santai, Bapak Ibu. Jadi silakan bergabung, kami menunggu gitu. Ya, Bapak Ibu yang belum gabung dari 70 sekian, mungkin paling tidak ada setengahnya lah ya yang Iya, join. benar-benar tuh Mbak Farah. Jadi biar Bapak Ibu bisa tahu nih sensasinya ice breaking malam hari ini. Baik, sudah terus naik. Ini udah 13, 14. Oke, sudah hampir 20. Oke, buku ikut join, Kecil. meramaikan. Pak, saya jadi pengen ikut join juga. Oh, Mas Fajar juga ikutan tuh. Kita mulai aja ya Pak Ibu ya, biar nanti nggak ini. Kita mulai, nanti kalau dia mau gabung tetap bisa join kayaknya ini ya. Nanti kodenya sudah ada di... Iya, Ya, bisa-bisa Ibu. Nih, bagaimana sih perasaan Bapak Ibu mengikuti webinar kita pada malam hari ini? Silakan Bapak Ibu. Oh, senang, Alhamdulillah. Excited, oke, senang banget. Semangat, ya, luar biasa. Bahagia, Alhamdulillah senang. Penasaran, wah, penasaran nih. Alhamdulillah ya responnya luar biasa untuk kita pada malam hari ini sama-sama bersemangat, senang dan bahagia untuk ikuti latihan khusus kita Bapak Ibu karena hari ini dan besok gitu ya. Jadi jangan patah semangatnya. Ya, apakah Bapak Ibu yang ada di sini sudah pernah menggunakan kuisis dalam pembelajaran? Iya, pernah. Ada yang belum? Oh, nggak apa-apa Bapak Ibu kita biasa sama-sama di sini. Belum pernah. Sering, oh itu seringnya. Sudah, sering. Pernah. Mohon maaf Bu, kodenya tadi apa Bu? Kode tadi Bu? Kode tadi berapa? Ada satu di enam kolom chatnya, tiga Pak. Satu enam enam tiga 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 enam tiga tiga Pak. Ternyata di sini responnya ada yang belum dan ada yang sudah pernah ya, Pak Ibu ya. Apa kita sama-sama belajar di sini, ya, Pak Ibu. Kita ke next pertanyaan. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini ini, kalau boleh tahu, mengajar jenjang apa aja? SD. Oh, ini senang nih tadi nih. Ada nih SMP, TK. Wah, ada semua jenjang ini berarti ya. TK, SD, SMP, SMA.
Nah, kalau yang sudah pernah menggunakan fitur quizzes, fitur apa yang sering digunakan kira-kira Bapak Ibu? Oh, mode klasik. Ini penyelenggaraannya ya. Fitur quiz. Oke. Pilihan ganda. Oh, ini bentuk soalnya. Video interaktif. Oh, udah menggunakan video interaktif nih. Presentasi. Mode klasik ini mungkin yang sering ya. Sudah menggunakan video interaktif ya. Send homework klasik. Oh, belum pernah. Tidak apa-apa, Bu. Mode kertas. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah speaking dulu ya pada malam hari ini sehingga kita bisa tahu gitu ya ternyata pernah menggunakan quizzes dan sudah ada yang sering menggunakan quizzes gitu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu pada hari pertama ini kita akan coba lagi mengenalkan atau mengingatkan fitur-fitur quizzes yang ada di quizzes gitu Bapak Ibu ya. Saya isi share screen lagi Bapak Ibu. Nah, tadi yang bagi yang belum, apa sih itu quizzes, kenapa harus quizzes, dan bagaimana implementasi quizzes dalam kurikulum Merdeka. Quiz itu adalah platform pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, mendorong siswa untuk terlihat secara aktif dalam pembelajaran dengan berbagai mode penyelenggaraan. Tadi ada yang bilang klasik, ada bilang paper mode, ada yang sebagai essential homework, berarti itu adalah penyelenggaraannya, Pak Ibu, bukan fitur di quizzes. Nanti kita akan cari tahu apa aja fitur quizzes ya. Dengan quizzes, guru dapat dengan mudah menyiapkan berbagai bahan ajar serta instrumen penilaian untuk siswa. Nah, jadi selain sebagai berbasis game, ini juga bisa memudahkan guru menyediakan berbagai bahan ajar serta instrumen penilaian bagi siswa. Nah, secara umumnya, posisi ini sudah dipercaya secara global. Sudah ada 75 juta pengguna aktif, dan salah satunya mungkin Bapak Ibu yang ada di sini gitu ya. Sudah ada 50 juta lebih pertanyaan-pertanyaan dijawab di tiap bulannya. Lalu ada 30 juta lebih guru membuat aktivitas baik itu presentasi atau lesson dan asesmen atau kuis gitu ya. Lalu 3,5 jam per minggu itu sudah menghemat para guru nggak adanya kuis ini. Lalu mengapa guru suka menggunakan quizzes? Yang pertama adalah pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan aksesnya mudah. Ya, Bapak Ibu, dengan adanya kuis ini pembelajaran kita menjadi lebih menyenangkan. Siswa-siswa kita pasti akan lebih tertarik gitu ya, apalagi diletakkan kalau di jam terakhir. Saya rasa ini siswa akan mengurangi rasa ngantuknya. Lalu akan menghemat waktu dan membuat siswa semangat dalam belajar. Yang pertama, fitur quizzes adalah asesmen dan penilaian. Quizzes ini sendiri membantu guru dalam menyiapkan asesmen murid, baik itu asesmen pembelajaran maupun asesmen kompetensi minimum atau AKM. Atau kita kenal dengan ANBK ya, Ibu ya. Kelas yang dapat menunjang teaching at the right level ya. Quizzes mempermudah tugas guru dalam membuat dan memberikan tes. Quiz juga memiliki banyak pilihan soal dan memungkinkan guru menentukan tingkat kesulitannya sehingga guru bisa menyesuaikan tes sesuai kebutuhan siswa. Dalam implementasi kurikulum mereka ini sering digaungkan pembelajaran diferensiasi. Nah, kuis ini mengakomodasi ya Pak Ibu dalam pembelajaran diferensiasi karena menyediakan tes sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kuis juga menawarkan berbagai cara untuk menyelenggarakan kuis yang bisa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Fitur laporan detail juga memudahkan evaluasi dan refleksi proses belajar mengajar. Nah, selain itu, kuis juga nantinya akan menyediakan laporan dari asesmen yang telah kita lakukan, sehingga kita tidak perlu lagi mengoreksi secara manual gitu ya. Kita sudah memiliki laporan hasil dari soal yang siswa kerjakan yang benar dan salahnya, sehingga ini memudahkan guru untuk menganalisis materi mana atau topik mana yang belum dikuasai oleh siswa. Nah, kelebihannya di dalam kuis itu ada apa aja fitur penyelenggaraan asesmennya. Yang pertama, interaktif dan menyenangkan.
Dua, kostumisasi konten. Yang ketiga, lebih fleksibel dalam waktu. Yang keempat, evaluasi otomatis. Jadi bisa langsung otomatis terevaluasi sebagai guru. Lalu menampilkan statistik dan analisisnya. Yang keenam, kita juga bisa berkolaborasi antar guru. Nanti soal yang kita buat, kita publish, itu bisa digunakan juga oleh guru yang memiliki mata pelajaran yang sama dengan kita. Jadi se-Indonesia, satu negara mungkin bisa menggunakan soal-soal yang kita buat. Berbasis code, beragam tipe pertanyaan, beragam tipe game, dan fiturnya live. Bisa langsung dimainkan bersama siswa di kelas. Nah, selain Asmen, kuis ini juga menyediakan media pembelajaran atau lesson gitu ya. Kuis menjadi media pembelajaran yang interaktif. Selain membuat kuis atau Asmen, guru juga dapat membuat bahan ajar atau materi ajar atau LKPD atau modul pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan lesson. Jadi selain ada fitur soal, juga ada fitur bahan ajar atau media pembelajaran. Fitur lesson ini memungkinkan guru untuk menyajikan konten yang beragam, baik berupa teks, audio, maupun video yang dapat menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini Bapak Ibu, ini sangat sesuai itu jalan dengan implementasi kurikulum Merdeka yang menunjang pembelajaran berdiferensiasi, yang memfasilitasi kebutuhan belajar setiap murid. Mengakomodasi gaya belajar siswa yang beragam sehingga dapat meningkatkan minat belajar. Dengan presentasi interaktif, Quizizz, guru dapat mengintegrasikan media pembelajaran lain seperti GeoGebra. Nah, ini bisa digunakan oleh guru matematika. Jadi integrasi GeoGebra bersama Quizizz yang dapat membantu memvisualisasikan materi-materi abstrak dalam matematika sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi di dalam lesson ini, guru juga dapat menyisipkan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan umpan balik terhadap materi yang dipelajari. Itu kelebihan kuis Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam media pembelajaran yang lain, dengan menggunakan aplikasi yang lain tidak menyediakan bentuk-bentuk soal. Nah, di sini ada 18 tipe soal nanti yang bisa digunakan menggunakan akun belajar ID kita Bapak Ibu. Tampilan seperti ini tampilannya, nanti ada perpustakaan kuis, dalamnya ini akan muat soal-soal yang telah kita buat dan bisa digunakan oleh guru-guru di Indonesia dengan mata pelajaran yang sama dengan kita gitu Pak Ibu. Nah, selanjutnya ada cara membuat soal dengan cara teleportasi yang nanti akan saya praktekkan juga. Jadi untuk awal ini seperti itu Bapak Ibu, materinya cukup sampai di teleportasi, nanti akan dilanjutkan oleh materi kedua. Nah, teknisnya pada malam hari ini kita akan lebih pada prakteknya saja, Bapak Ibu. Saya isi setting dulu, Isis. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Quizizz, kita akan coba masuk ya, Bapak Ibu, ya masuk dari awal. Bagaimana sih mau aplikasikan atau membuka fitur quiz itu Bu Yepita gitu ya. Jadi di Google kita ini kita klik saja Quizizz gitu ya, atau di pencarian ini kita klik Quizizz. Nah, nanti di sini ya, Bapak Ibu, ya, kita klik Quizizz atau join my Quizizz gitu ya. Kita akan klik Quizizz. Nah, nanti akan langsung masuk seperti ini ya Pak Ibu, karena saya sudah login gitu Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang belum, nanti ada pemilihan itu bisa dengan menggunakan akun Gmail biasa atau menggunakan akun Belajar ID kalau nggak salah. Tapi sekali lagi, hati-hati dalam memilih perannya. Peran kita adalah sebagai guru, jangan sebagai siswa. Nanti akan berbeda tampilannya Pak Ibu. Atau kita buka pertanyaan dulu gimana Mbak Parah? Apakah ada di sini yang sudah belum bisa join gitu ya? Apa bisa masuk gitu ya? Ya, boleh kalau Quizizz. sekalian misalkan mau ada yang bertanya Iya. di sesi yang pertama Boleh ini, nanti atau mungkin kita mau izinkan share screen. ya, atau mungkin nanti boleh dicatat dulu Bapak Ibu, nanti Oke, di sesi terakhir juga bisa nanti kita tanya jawab biar agak lama oke, oke, waktunya oke, oke, begitu ya oke. Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti kalau sudah masuk Bapak Ibu akan tampil seperti ini ya Pak Ibu, tampilan kuisisnya gitu ya. Tapi kalau yang di sini Bapak Ibu nanti basic, kalau kami di sini karena kita trainer, jadi di sini adalah akun school dan distrik gitu ya. Lalu kita klik buat. Di sini buat itu nanti akan muncul apa aja. Di sini kita bisa buat penilaian atau asesmen. Kita bisa buat media ajar atau presentasi atau lesson. Lalu ada 3 fitur terbaru, ada video interaktif, ada analisis, dan flashcard yang akan dijelaskan besok Bapak Ibu sama materi selanjutnya. Sangat menarik sekali ya Pak Ibu. Ternyata kuis itu menyediakan sekali berbagai macam
fitur yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Nah, di sini ada juga fitur pencarian. Di sini kita juga bisa mencari soal-soal atau dengan mengetik topik yang kita akan bisa pilih gitu ya. Kalau ada perpustakaanku, di perpustakaanku ini memuat soal-soal atau lesson yang sudah kita buat. Ini kan seperti yang tampil, dan itu adalah soal yang saya buat gitu ya. Dan ada, jadi kalau sudah kita buat akan muncul di sini nanti ya Pak Ibu di perpustakaanku. Lalu nanti ada kuis AI, di sini juga nanti akan dijelaskan oleh Ibu Winda, nanti sudah saya ya Ibu ya. Nah di hasil ini nanti akan tampak, nah, ini hasil siswa yang sudah mengerjakan Bapak Ibu. Nah tadi ini kan sampaikan tadi bahwa dari kuis ini kita bisa langsung mengevaluasi gitu ya. Kita lihat coba Bapak Ibu dari soal yang dikerjakan oleh siswa. Ya, mana yang nggak banyak ini? Ini dengan mode kertas ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa mengunduh gitu ya, mengunduh, mendownload hasil dari yang telah dikerjakan oleh siswa kita di sekolah gitu ya. Kita bisa mengevaluasi, bisa kita simpan, kita download, kita simpan hasil dari pekerjaan siswa. Jadi tidak lagi repot-repot kita harus mengoreksi, ternyata hasilnya sudah ada langsung Bapak Ibu. Nanti kita bisa lihat bagaimana capaian siswa. Lalu ada fitur diferensiasi, ada fitur kelas. Di sini adalah kelas-kelas yang sudah kita buat. Dan pengaturan di sini juga kita bisa mengatur Bapak Ibu kira-kira email kita lalu nomor HP kita gitu ya. Bahasanya kita pilih bahasa Indonesia biar memudahkan kata sandi gitu. Tuh Bapak Ibu jika Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan. Itu fitur-fitur awalnya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan coba membuat soal tapi dengan cara teleportasi. Nanti kita pilih, kita ulangi bentar, ya. Kita klik buat, lalu kita klik penilaian. Nah, kita akan mencoba ketika kita membuat soal itu ada tiga pilihan. Kita bisa mengimpor dari soal yang sudah kita buat, atau kita bisa menghasilkannya dengan AI. Nanti yang untuk AI ini akan dijelaskan oleh Ibu Winda setelah saya. Lalu yang ketiga, kita bisa membuat dari awal. Kita coba klik yang buat dari awal. Kita akan mencoba menteleportasi. Menteleportasi itu seperti apa, Bu Epita? Jadi di sini kita akan mencari soal-soal yang sudah dibuat oleh guru-guru lainnya gitu ya. Kita coba Bu ambil karena saya guru IPA gitu ya. Saya akan mencari misalnya materinya sistem pernapasan manusia. Kalau dulu ada tulisan teleportasi ya. Kalau sekarang tampil nggak lagi. Jadi seperti ini langsung kita cari kuis. Ini kita bisa lihat ya, kita bisa pilih. Nah, saya ambil ini dari beberapa tampilan tadi kan saya klik pencariannya adalah sistem pernapasan manusia. Lalu muncul banyak soal-soal yang sudah dipublish yang bisa kita gunakan. Saya ambil satu ini saya klik tambah soal gitu ya. Saya ambil soal satu, lalu saya ambil lagi soal yang ini tambah soal gitu ya. Seperti itu kalau teleportasi. Jadi kita menggunakan soal-soal yang sudah ada di perpustakaan Quizizz. Lalu kita juga ngambil soal yang ini, ya soal yang lain juga. Saya tambahkan juga gitu ya, tambahkan soal. Jadi dia akan berpindah langsung Bapak Ibu ke pustakaan fisik kita, jadi milik kita jadinya. Tuh, ya soal keempat. Saya ngambil lagi soal yang dibuat yang lainnya, ya. Atau bisa langsung menambahkan 10 soal seperti ini langsung juga bisa Bapak Ibu, dia berpindah. Nah, kalau sudah kita klik close. Jadi sudah ada 14 soal yang saya teleportasikan milik dari rekan-rekan guru lainnya pada topik sistem pernapasan manusia. Apakah bisa diedit, Bu? Misalnya ini kurang sesuai, bisa ya, Pak Ibu ya, bisa kita edit di soalnya gitu ya. Atau kita juga bisa menambahkan soal lagi. Kalau misalnya kita merasa ini kurang, 14 soal ini kurang, Bu Ipita, saya ingin menambahkan soal. Kita bisa klik tambah soal nanti gitu ya. Nah, nanti soalnya ada berbagai macam tipe soal. Ada soal berbentuk bilan ganda, isian singkat, jawaban gambar, jawaban video, survei, esai, jawaban audio, awan kata. Ini yang berupa soal lots ya, tingkat rendah. Lalu soal hotsnya ada menjodohkan, set dan lepas, penanda, mengkategorikan, susun ulang, drop down, gambar belabel.
Lalu untuk guru matematika juga ada sekarang Bapak Ibu, ada respon matematika dan grafik matematika. Nah, ini bisa kita gunakan secara gratis kalau kita masuk dengan Quizizz menggunakan akun Belajar ID. Tapi kalau akun dengan Gmail biasa, sepertinya belum bisa ya Mbak Para ya. Saya nggak salah, belum bisa. Jadi kita hanya bisa mengakses 8 fitur soal ini dengan menggunakan akun Belajar ID ya Pak Ibu. Jadi kita gunakan akun Belajar ID yang diberikan dari pemerintah sehingga kita bisa menggunakan 18 tipe soal ini. Nah, saya nggak jelaskan ini karena ini nanti akan jelaskan besok sama pemateri selanjutnya gitu ya Pak Ibu ya. Saya hanya memberitahu bahwa saat ini sudah ada 18 fitur soal yang bisa kita gunakan dan diberikan pada siswa. Mulai dari yang load sampai yang pouch. Jadi seperti ini ya Pak Ibu, soal-soal sudah saya ambil secara teleportasi. Saya mengambil dari perpustakaan tulis milik rekan-rekan guru lainnya Pak Ibu. Silakan di sini bisa diedit ya Pak Ibu. Kita klik edit, nanti kita bisa misalnya soalnya kurang cocok gitu ya dengan materi kita, jadi kita bisa edit, ini kan klik edit. Atau kunci jawabannya kita rasa kurang kurang apa kurang benar, jadi kita bisa ganti, kita bisa edit nanti ya Pak Ibu. Kalau tidak ada lagi yang mau kita ini, kita klik simpan. Jadi kalau tidak ada yang mau kita ubah, kita klik simpan. Lalu nanti soal-soal yang sudah dapat dari teleportasi, dari perpustakaan kuis tadi, akan selanjutnya kita klik simpan gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita mau lihat dulu juga bisa ini review ya. Kita review sebelum kita berikan siswa, kita review dulu. Bisa. Atau kita langsung klik simpan kalau kita rasa soal yang sudah kita ambil tadi dari milik orang lain tadi gitu ya. Karena kalau kita sudah mempublish soal kita kuis berarti itu bisa digunakan oleh guru-guru se-Indonesia gitu ya. Itu gratis. Kita klik simpan. Nah, di sini kita simpan, kita alamatkan namanya apa, misalnya latihan IPA gitu ya, kita kasih nama ya. Lalu mata pelajarannya pengetahuan alam, kelasnya kelas 8, bahasanya kita rubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini juga kita pilih. Pilihannya adalah terlihat oleh publik. Jika ini kita ingin publishkan, bisa dilihat oleh guru-guru yang lainnya. Atau kalau kita tidak inginnya, kita bisa klik di terbatas gitu ya. Tapi kalau soal udah kita buat, kayaknya kita harus publish biar rekan guru lainnya juga bisa menggunakan. Nah, di sini fitur di mana kita bisa membuat atau meletakkan koper soalnya gitu ya. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Lalu kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, ini menjadi soal milik kita gitu ya, masuk ke dalam perpustakaan kuis kita. Nanti caranya bisa kita tugaskan jadi PR gitu ya, kita klik tugaskan jadi PR. Nah, jadi PR nanti kita bisa berikan linknya kepada siswa gitu ya. Lewati, Bu. Lewat tip. Oh ya. Nah, di sini kita bisa berikan tugasnya kepada si tugaskan gitu ya. Tugaskan, kita bisa langsung, misalnya kita punya kelas di Google Classroom, kita bisa sematkan linknya atau menggunakan Google Meet gitu ya. Atau kita bisa mengambil linknya di sini, kita ambil linknya di sini, kita berikan kepada siswa melalui grup WA, kalau di grup WA kelas gitu ya, kita langsung tugaskan gitu kan. Itu tugaskan, nanti akan muncul linknya dan bisa diberikan pada siswa. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kita salin linknya kita salin, lalu kita bagikan ke grup WA kelas kalau memang di kelas kita tidak memiliki Google Classroom ini ya. Itu apa Ibu? Atau kita bisa mainkan secara langsung gitu ya. Nah, kalau mainkan secara langsung seperti saya tadi, saya menggunakan mode penguasaan guru Bapak Ibu. Jadi kenapa mode penguasaan guru saya lakukan? Karena saya bisa ngatur gitu kan, kapan saya majukan soalnya. Nah, di sini nanti di live atau mainkan sekarang, itu ada beberapa pilihan dimainkan. Ada dengan cara mode klasik, mode penguasaan, kecepatan guru, mode ujian, mode tim, paper mode. Nah, paper mode ini kita lakukan jika siswa kita tidak memiliki Android dan sinyal di sekolah kita lumayan terbatas gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan mode kertas ini. Jadi nanti kita akan men-scan atau memprintkan lembar untuk scan siswa dan siswa kita bisa mengangkat gitu ya, mengangkat lembar
tas yang sudah disiapkan dan kita scan-nya melalui HP kita gitu ya. Kalau memang di sekolah itu siswa tidak memiliki HP dan kita tetap bisa melakukan pembelajaran dengan Quizizz. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Seperti itu Mbak Pararita, bagian saya gitu Mbak Pararita. Saya kembalikan Baik, kepada terima moderator. kasih. Terima kasih Bu Yevita atas materi yang telah disampaikan. Nah, di sini saya mau menggarisbawahi yang sudah Bu Yevita sampaikan, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, bagi yang belum mencoba membuka kuisis dengan belajar ID, bisa coba login dengan belajar ID karena uh, dengan Bapak Ibu login belajar ID dengan email biasa itu tampilannya akan berbeda dan fitur-fitur yang akan tampil di laman kuisis Bapak Ibu juga akan berbeda dan fitur-fitur baru itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu secara gratis jika Bapak Ibu masuk melalui belajar ID. Jadi kan sayang ya kalau misalkan Bapak Ibu punya belajar ID tapi tidak dimanfaatkan begitu. Jadi, misalkan Bapak Ibu ingin mempraktikkan apa yang dipraktikkan khusus super trainer hari ini dan besok, itu akan Bapak Ibu bisa praktikkan jika Bapak Ibu login dengan belajar ID, begitu ya. Nah, tadi Bu Yevita juga sempat spill sedikit gitu ya, beberapa jenis soal baru ya. Karena di sini sekarang tuh kuis ada 18 jenis soal. Nah, di pelatihan-pelatihan sebelumnya di komunitas belajarnya Bukun Handayani ini sudah pernah membahas itu sudah beberapa kali ya Bukun ya. Jadi mungkin agak tidak tertinggal banyak karena besok itu materinya itu tentang apa namanya presentasi interaktif dan toolkit yang baru. Tapi misalkan nanti ada waktunya mencukupi bolehlah besok ya kita mungkin Ini sedikit-sedikit saja gitu. Tapi misalkan Bapak Ibu penasaran boleh buka YouTube-nya Bukun Handayani. Itu ada ya Bukun ya di live-nya ya. Di situ ada ada. apa namanya materi 18 jenis soal kuisis terbaru. Jadi boleh nanti sambil tidur atau sambil apa ya Dibuka santai aja, dibuka jelajahi nanti. Mbak. Iya, channelnya Bukun Handayani itu lengkap sekali, apalagi pelatihan khususnya sering sekali. Jadi nanti Bapak Ibu bisa praktek gitu. Jadi di pause praktek gitu. Jadi karena kalau daring gini kan agak sulit ya Bukun ya mau praktek karena Mhm. waktunya ini kan sangat singkat begitu ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan di pemateri yang kedua, yaitu Bu Winda Medianti. Baik, Bu Winda. Nah, selamat malam Bu Winda Medianti. Selamat malam Mbak Farah. Apakah suara saya jelas kedengaran, Mbak? Oh, Ya, jelas, sangat Bu. jelas sekali Bu Winda, Alhamdulillah. Baik, Bu Winda langsung saja, karena Bapak Ibu pasti sudah tidak sabar nih materi apa nih selanjutnya. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan Bu Winda, silakan. Baik, terima kasih Mbak Farah. Nanti mungkin saya kalau misalnya saya off cam itu mungkin untuk ini ya menjaga jaringan juga ya. Baik, saya izin share screen. Sebelumnya saya mau membacakan dulu em, kata sambutan dari Ibu Lilia Aryani, pemantik dari Dinas Kabupaten Barito Timur, karena beliau berhalangan hadir, tapi beliau mengirimkan tadi apa namanya kata sambutan dari beliau. Jadi saya izin share screen terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu. Apakah ini layar saya sudah kelihatan di tempat Bapak dan Ibu? Masih belum Ibu, masih proses nih kayaknya. Masih proses ya. Nah, ya Bapak dan Ibu. Oh ya Bapak dan Ibu, hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan ya. Jadi saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Pahlawan pada Bapak dan Ibu 10 November tahun 2024. Baik.
Iya, di layar saya sudah terlihat Bapak dan Ibu di tempat kalau di tempat Bapak Sudah Ibu, dan Ibu sudah. bagaimana? Sudah Ibu, sudah jelas. Baik, saya izin membacakan. Terima kasih. Sambutan Ibu Lilia Aryani, pemantik Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di webinar kuisis para guru hebat dan kreatif. Maaf, hari ini kita belum bisa bergabung di webinar, tapi saya percaya hari ini kita akan bersama menjelajahi dunia pembelajaran yang baru, di mana batas ruang dan waktu tidak lagi menjadi penghalang. Dengan kuisis, kita bisa belajar sambil bermain dan bersaing dengan teman-teman dari seluruh dunia. Bisa bermain dengan membayangkan bahwa kita Bu Winda, dibuka mic-nya. oh iya sorry. Dengan kuisis kita bisa belajar sambil bermain dan bersaing dengan teman-teman dari seluruh dunia. Dengan membayangkan bahwa kita bisa belajar tentang sejarah sambil menjawab kuis berbentuk game atau menguji pemahaman kita tentang konsep matematika melalui kuis yang interaktif. Menarik bukan? Selain itu, kuisis juga dilengkapi dengan fitur-fitur menarik yang memungkinkan guru dan peserta didik untuk berkolaborasi dengan lebih efektif. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita mulai petualangan di mana saja Anda berada. Belajar sambil bermain, asyik bukan? Kuisis teman setia, ilmu makin tajam, soal menarik, jawaban bertebaran, pengetahuan bertambah, semangat membara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demikian adalah kata sambutan dari beliau. Saya stop share screen dulu. Oke, sebentar. Nah, Bapak dan Ibu, saya juga punya pantun nih sebelum saya mulai. Pantunnya masih berkaitan dengan Hari Pahlawan hari ini dan juga pelatihan kuisis kita pada hari ini. Nanti bantu boleh kasih jempolnya ya Bapak dan Ibu atau reaksinya. Bermain kuisis seru dan asik. Pertanyaan menarik bikin penasaran. Seperti pahlawan, kita harus gigih mencari ilmu agar tidak ketinggalan. Oke. Wah, ada jempol. Terima kasih banyak. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan coba melanjutkan materi tadi sudah disampaikan oleh Ibu narasumber sebelumnya, yaitu Ibu Yevita. Kali ini bersama saya, Bapak dan Ibu, kita akan mengeksplor kuisis. Sebentar, saya keluar dulu dari ini. Di sini mungkin Bapak dan Ibu tadi bersama Ibu Yevita sudah energizer ya atau diajak ice breaking gitu ya. Ibu Yevita tadi menggunakan awan kata ya Bu? Iya, Bu Iya Ibu, Linda ada benar. awan kata. Kalau tidak salah. Nah, lanjutkan. Iya, jaringan di tempat saya sepertinya agak ini ya kurang baik gitu ya. Jadi suara Bu Yevita tadi agak putus-putus. Nah, Bapak dan Ibu kalau bisa melihat layar, ini adalah akun kuisi saya. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin memulai pertama kali gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa masuk login, mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yevita caranya dengan belajar ID. Nah, kali ini Ibu Yevita tadi sudah memberikan paparannya tentang teleportasi. Nah, kali ini bersama saya kita coba salin dan edit, menu salin dan edit, dan juga saya perlu mulai dari awal atau langsung saja masuk dari akun saya caranya gitu. Bukun gimana? Atau Bu ini gimana? Langsung saja ya? Nggak usah Iya, Bu, dari Ya, langsung, nggak apa-apa. silakan. langsung. Oke. Baik. Nah, di sini saya apa yang ingin Anda buat? Di sini kita diberikan pilihan apakah presentasi atau video interaktif atau analisis atau juga flashcard. Nah, saya coba yang tipe soalnya analisis. Soal
soalnya. Nanti kita akan ambil dari perpustakaan, baru kita salin dan kita edit. Oke, masih menunggu. Kemudian di halaman kita ini kita diberi pilihan kembali. Apakah kita ingin mencari dari perpustakaan kuisis atau mau menghasilkan dengan AI atau mau import dari dokumen. Nah, karena kita mau salin dan edit, mungkin kita pertama perpustakaan kuisis dulu. Kita ke perpustakaan kuisis dulu. Kemudian saya informatika. Coba saya cari dulu kuis informatika dari perpustakaan publik, kuis informatika. Kuis info, mungkin saya ini dulu ya, disclaimer saya ini sebenarnya kalau nanti saya juga perlu masukan umpan balik dari Bapak dan Ibu. Di sini ada kuis informatika kelas 7 berpikir komputasional. Saya mau cari yang kelas 8 aja. Kuis informatika kelas 8. Tadi saya coba-coba ekspor sambil menyimak Ibu Yevita paparannya tadi. Saya ada kelas 8. Tapi bab 3 kalau tidak salah. Sebentar. Informatika kelas 8. Ini masih kelas 7 ya sepertinya. Mungkin saya nggak, kata pencariannya nggak usah pakai kuis. Informatika kelas 8. Nah ini. Oke, baik. Kuis informatika kelas 8 bab 3 TIK. Nah, kalau mau salin dan edit, sebentar. Ini saya klik dulu yang ini ya, yang mau saya ambil. Kelas 8, 20 pertanyaan. Premium. Sambil menunggu. Sambil menunggu muncul di layar. Nah, sudah muncul. Mungkin saya bisa interaktif gitu, berinteraksi di kolom chat. Seberapa sering Bapak dan Ibu menggunakan salin dan edit? Yang sering mungkin boleh kasih jempolnya di kolom chat, yang jarang pakai salin dan edit mungkin boleh kasih jempol ke bawah. Jempol ke atas kalau sering, jempol ke bawah kalau jarang gitu pakai salin dan edit. Seberapa sering ya Bapak dan Ibu pakai salin dan edit? Sambil menunggu reaksinya di chat. Saya mau sambil lihat. Yang jempol ke atas berarti sering, yang jempol ke bawah berarti jarang. Kalau saya sih sebenarnya jarang. Pernah buat tapi nggak terlalu. Saya kasih jempol ke atas aja deh. Oke, bentar. Oke. Ya. Nah, sekarang di sini terlihat Bapak dan Ibu ada seperti ini, salin dan edit tulisannya, terus ada gambarnya juga. Ini ada kertas, terus ada pensil atau alat tulis seperti itu. Coba kalau diklik ini apa yang akan apa yang bisa kita lakukan kalau kita klik tadi? Oke. Salin dan edit. Sebentar ya, Bapak dan Ibu. Oh, ada Pak Arifudin, jarang nih jempol ke bawah. Bapak ya nih, Martin Luther. Pak Martin sering jempolnya ke atas. Oke, terima kasih untuk reaksinya. Saya sudah masuk di soal yang saya dapat dari perpustakaan kuisis, karena saya tadi memilih tipe soalnya pemahaman atau analisis gitu ya, jadi teksnya ada di samping, terus pertanyaannya ada di sebelahnya. Ini ada 20 pertanyaan, kalau misalnya saya mau edit, saya bisa coba saya lihat kalau misalnya sebentar jaringan
internet saya. Oke, bisa langsung di sini, bisa langsung edit seperti ini atau di beranda depannya tadi juga bisa. Nah, apa yang bisa saya lakukan dengan salin dan edit? Misalnya, apa yang dimaksud dengan perangkat lunak aplikasi itu? Ini waktunya 30 detik. Misalnya murid di tempat saya itu 30 detik itu mungkin sepertinya terlalu cepat gitu. Bisa saya edit 45 detik itu waktunya. Saya tambahin waktunya gitu. Tergantung karakteristik satuan pendidikan di tempat Bapak dan Ibu mengajar gitu ya. Kalau murid-murid saya misalnya mereka agak lambat gitu misalnya memahami, mereka harus baca dulu, waktunya mesti ditambah gitu. Terus mungkin poinnya boleh, misalnya mau diberi 2 poin, misalnya mau ditambah juga boleh seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu mau memberikan penjelasan, misalnya tinggal di sini tambahkan penjelasan jawaban. Nah, kalau dari perpustakaan tadi jawabannya di program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Nah, sepertinya sudah ya, saya tidak mau menambahkan penjelasan jawaban, terus kayaknya sudah, editannya sudah seperti ini saja, cukup mengubah ini durasinya, waktunya, dan poinnya. Lalu saya pilih simpan. Tadi kan ada 20 pertanyaan tuh. Kalau misalnya mau ditambah lagi silahkan. Kita bisa edit gitu ya. Sorry, misalnya saya mau tambahkan pertanyaan. Di sini ada pilihannya. Kita diberi apakah mau, tadi kan sudah disampaikan ya ada 18 tipe. Apakah mau pilihan ganda lagi gitu? Atau kita mau pakai menjodohkan? Atau kita mau pakai seret dan lepas gitu? Atau apa saja itu susun ulang boleh. Nah, saya coba yang paling umum, paling sering dipakai biasanya pilihan ganda. Saya mau tambah pilihan ganda aja lagi gitu. Saya tambah pilihan ganda, terus soalnya saya sudah punya gitu. Nah, saya ini bukan tipe yang import ya, tapi saya ini aja ambil. Nah, misalnya soal ini. Ini dari soal saya sendiri saya bikin. Saya tambahin ke kuisis yang tadi. Nah, karena saya mau ngedit gitu. Saya tambahin satu pertanyaan, sorry. Ya, tadi supaya saya nggak susah-susah bikin soalnya. Ini dulu. Oh, sudah. Oke. Nah, saya tambahin satu soal. Vira mengerjakan slide presentasi bersama dengan Astrid. Vira ingin memberikan saran perbaikan pada halaman yang dibuat oleh Astrid. Apa yang sebaiknya Vira lakukan? Kemudian saya bikin opsi jawabannya. Mengirim chat kepada orang tua Astrid. Oke, sebentar. Saya copy aja ke sini. Oke, terus mengirim email kepada saudara Astrid. Oke, sudah. Terus apa ini? Oh, ke ini ya sama A, B, C. Bentar, Astrid. Oke. Yang satunya, oh ini A juga. Bentar ya. Oke, opsi berikutnya memberi komentar pada halaman slide yang dikerjakan Astrid. Oke. Sebenarnya bisa langsung diketik saja gitu ya, tapi karena sebenarnya saya bukan guru informatika, tapi karena di sekolah tidak ada guru, ini harus belajar juga. Jadi ini soal yang sudah ada, saya tinggal copy paste.
double copy paste-nya. Nah, di sini saya sudah tambahkan satu. Sudah saya tambahkan satu soal atau satu pertanyaan. Memberitahu wali kelas atau guru pendamping. Nah, di sini jawaban benarnya saya centang dulu. Ini adalah jawaban benar. Karena ini lumayan ya sepertinya. Pertanyaannya mungkin 45 detik, oke lah gitu ya. Poinnya mungkin sebentar. 45 detik mungkin oke. Lalu poinnya mungkin bisa dikasih 3. Sebentar, ini belum berubah. Oke, sudah. Oke. Nah, sekarang sudah ada 21 pertanyaan dari pertanyaan sebelumnya. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu, itu untuk salin dan edit. Mungkin saya bisa lanjutkan lagi dengan Quizzes AI. Ya. Bapak dan Ibu pasti juga mungkin ada yang sudah ekspor. Boleh nanti di kolom chatnya silakan berinteraksi, jempolnya ke atas, yang jarang boleh jempolnya ke bawah gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin baru. Sekarang kita mau apa lagi nih? Apa yang ingin Anda buat? Apakah mau penilaian? Kalau tadi kan sudah analisis, sekarang tipe yang ini aja deh, penilaian. Nah, internet saya tidak stabil, tapi semoga bisa. Kita mau impor lembar kerja atau pertanyaan, mau hasilkan dengan AI atau dari awal. Karena kita mau pakai AI, maka kita pilih yang hasilkan dengan AI. Oke, kita pilih. Kemudian ketika kita klik itu, kita kembali lagi diberikan pilihan. Mau ambil dari dokumen, import lembar kerja, atau mau kita ketikkan teks atau prompt-nya, atau situs web atau YouTube. Biasanya Bapak dan Ibu kalau pakai Quizzes AI biasanya pakai dari mana nih? Mungkin pakai teks prompt aja dulu ya. Nah, baik. Masukkan topik quiz atau tempel konten untuk dihasilkan menggunakan AI. Nah, karena tadi masih berhubungan dengan informatika, maka saya mau bikin prompt atau saya ketikkan prompt buat quiz informatika kelas 8 sebanyak berapa soal ya? Sebanyak 20 soal. Sebanyak 20 soal. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Oke. Kita coba dengan prompt itu dulu ya, buat kuis informatika kelas 8 sebanyak 20 soal pilihan ganda. Bahasanya Indonesia, jumlah soalnya, di sini ada 5, 8, 10, 15. Kalau gitu 15 aja deh ya. 15. Mata pelajaran di sini sudah disediakan komputer, ya udah itu aja. Atau kalau kita coba eksplor ada pelajaran lain nggak sih di sini selain komputer? Oke, bentar. Komputer ya, pilihannya komputer. Baik, informatika kayaknya nggak ada. Oke, udah komputer aja nggak apa-apa. Tinggal kita pilih lanjutkan. AI-nya sedang membaca prompt tadi dan di sini kita diberi pilihan lagi, pilih hingga 10 topik, mau dasar-dasar pemrograman atau jaringan komputer, keamanan informasi, sistem operasi, aplikasi perkantoran, pengolahan data. Bab 1 sampai bab 3 kelas 8 itu
ini ya dasar-dasar pemrograman boleh, kemudian sistem operasi boleh. Kita pilih juga nih ya keamanan informasi, pengolahan data. Oke, kita pilih 3 topik saja. Hasilkan kuis. Apa yang dimaksud dengan variabel dalam pemrograman? Sebuah tempat untuk menyimpan data. Manakah dari berikut ini yang merupakan sistem? Oke, dia sedang membuat apa yang dimaksud dengan pengolahan data. Oke. Nah, ketika kita menggunakan AI, peran kita pasti daripada AI gitu. Jadi nanti setelah selesai kita akan mengkurasinya itu. Tetapi nanti boleh kita baca kembali. Kalau mungkin ada yang perlu diperbaiki, diedit, silahkan diedit, dikurasi kembali. Apa yang dimaksud dengan GUI? Nah, GUI ini mungkin ada ya di bab 1 sampai bab 3 gitu. Langsung ada pilihan jawabannya disediakan juga. Nah, algoritma ini ada juga. Kita tunggu sampai selesai. Atau apakah sudah selesai? 12 pertanyaan. Apakah sudah selesai nih Bapak dan Ibu? Kita lihat. Oke, sebentar. Kayaknya 12 pertanyaan ini ya. Nah, kemudian kita diberikan pilihan mau lanjutkan ke editor. Kalau kita mau mengedit soal yang sudah dibuat oleh AI tadi, atau regenerasi dengan perubahan. Kita bisa buat lagi gitu. Sebentar. Tempat saya lagi freezing nih kayaknya. Ininya. Komputernya. Oke. Seperti itu Bapak dan Ibu sekilas dengan membuat kuisis dengan AI. Mungkin karena di sini sepertinya freezing. Mungkin boleh dilanjutkan dengan ini. Oh, oke, sudah. Baik, seperti itu sekilas penggunaan Quizzes AI-nya. Silahkan kalau ada yang mau di komentari atau ada yang mau di-sharing, saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bu Winda atas materi yang disampaikan. Baik, akhirnya dua narasumber sudah menyampaikan materinya, Bapak Ibu, dan setelah ini akan saya buka untuk sesi tanya jawab. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang punya pertanyaan, boleh setelah ini bisa raise hand dulu, nanti akan saya tunjuk satu persatu ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Nanti akan langsung dijawab oleh para narasumber kita malam hari ini. Baik, silakan yang mau bertanya, silakan raise hand. Baik, Ada di kolom chat Bapak. ada. Oh iya, sebelum saya tunjuk, ini di kolom chat tadi ada satu pertanyaan terkait teleportasi dan menyalin kuis dari publik gitu ya. Izin bertanya, Ibu, untuk teleportasi dan menyalin kuis dari publik harus menggunakan akun premium ya, meskipun kita pakai akun Belajar ID. Baik, silakan Ibu Yevita atau Bu Winda yang ingin menjawab. Siap, boleh Bu. Mbak Parah. Baik, silakan Ibu. Terima kasih. Pertanyaan dari siapa tadi Mbak Parah? Dari Bapak Satriani, Oh, Pak Satriani. Morowali. Oh, jauh Izin sekali dari izin Morowali. menjawab ya Pak Satriani, apakah bisa dengan menggunakan akun Belajar ID? Kalau tadi kan saya menampilkan dengan akun support ya, akun distrik. Kalau kami support trainer, kita coba ya Pak Satriani. Saya akan coba share screen dan ada di laptop saya ini akun email Belajar ID gitu ya, yang biasa yang bukan akun support. Nih.
Jadi Bapak Ibu mungkin yang tidak trainer akan tampil seperti ini ya Pak Ibu ya. Quizisnya quizis basic, tapi ini sudah basic premium istilahnya karena menggunakan akun belajar ID gitu Bapak Ibu ya. Nah, apakah bisa Bu Epita kita menteleportasi salinan edit jika menggunakan akun belajar ID, akun quizis dengan menggunakan akun belajar ID gitu ya. Jadi kita klik buat, kita klik ini soal gitu ya, semen. Lalu kita kayak tadi kita coba buat dari awal. Nah, di sini kita akan mencari gitu. Pak Sastriani bisa open mic. Kira-kira ngajar apa, Pak? Ternyata Ibu Oh, Ibu. Satriani, mohon maaf. Mohon maaf, Ibu. Ibu Iya, bisa Ibu open tidak mic, Bu? apa-apa. Satriani dari Ah, ah. Morowali. Iya, Mau mohon Silakan ngajar maaf. Ibu. apa, Bu? Halo. Halo, Ibu. Halo, ya, Ibu. Salam Oke, kenal, Ibu. ya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, oke. Kalau saya sendiri mengajar dua mata pelajaran sih, bahasa Inggris dan informatika. Tapi bolehlah bahasa Inggris, Bu. Oh, bahasa Inggris, tapi nanti Atau dibantuin ya, Bu. Aku takut. atau yang umum aja, yang informatika aja Oh, seperti sama tadi. dengan Ibu. Tidak, Udah tadi iya berarti ya, boleh. informatika sama Boleh. bahasa Inggris. Atau mata pelajarannya Ibu Yevita aja lah. Yang penting kan kita melihat contohnya. Oke, oke. Iya. Jadi ini kayak tadi kan buat saya cari search gitu ya, cari syariah. Di sini ada langsung tampil berbagai macam soal informatika gitu ya. Ya saya ambil yang ini misalnya ya. Nah, saya ambil yang ini nanti ini saya ambil semua gitu soalnya ya. Saya tambahkan 20 pertanyaan. Apakah bisa gitu diteleportasi? Nyata bisa Ibu. Nih, soalnya udah ada ya Bu ya. Apakah bisa diedit Bu Pita? Bisa. Tuh, kita edit ya. Itulah istimewanya kenapa kita menggunakan akun Belajar ID. Kalau tidak menggunakan akun biasa, ya kita bisa. Kita bisa edit, kita bisa hapus gitu Bu ya. Nah, gitu kan, bisa kan. Jadi bisa Bu Satriania, kita bisa teleportasi dan juga kita bisa salin dan edit soal yang kita ambil dari perpustakaan publiknya Quizizz itu Bu ya. Dengan Iya. menggunakan akun Belajar ID. Bisa Iya, Ibu? saya kan begini, Bu. Sementara tadi Ibu menjelaskan dan juga Ibu Oke. Winda, saya sudah sambil buka begitu, sambil uh, praktik langsung gitu. Saya langsung buka di akun Belajar ID. Jadi tampilan saya sekarang malah saya lihat di berandanya ini ada tertulis, memang tertulis di sana nama saya akun Belajar ID, tapi ada tertulis di sana tingkatkan. Jadi ketika saya coba tadi untuk buat seperti yang Ibu buat, itu Mm-mm. Nggak diminta. bisa ya? Iya, Boleh diminta ditingkatkan ke share screen premium Bu, biar dulu. kita lihat sama-sama gitu ya bukunya. Mana Boleh, tahu boleh, ini boleh, kayaknya boleh. salah pilih. Jangan-jangan siswa. Coba Bu share screen Bu Eh, tampilan laptopnya gitu. oh iya, baik, 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 baik. Saya cobalah. Saya kurang paham juga ini. Baik, Iya. izin share Baik, screen. sambil menunggu share screen, ya mungkin saya bisa menambah sedikit ya Bu Yevita. Oke. Untuk teleportasi itu, kita bisa teleportasi dari soal-soal yang bukan premium. Jadi kalau misalkan kita mau teleportasi dari soal orang lain yang sudah premium, itu ada batasannya begitu. Jadi mungkin kalau misalkan kadang kita mau teleportasi tidak bisa, salah satunya mungkin karena soal tersebut adalah soal Oh iya benar premium. soal Tapi premium. iya, tapi coba kita lihat dulu share screen dari Ibu Satriani ya. Ya, kalau tadi Baik, saya ini saya, soal biasa Ibu, eh, bukan soal premium tadi. Bisa baik. tapi. Bu Farah, mohon maaf saya belum diberikan akses untuk share screen. Oh iya, sebentar. Boleh Bukun Ibu Satrianinya pun. Bu Satriani ya. Iya. Sudah Ibu, coba dicoba lagi. Sudah bisa? Sudah. Coba Bu. Kalau saya isi file, saya Iya, tidak saya ini. sudah menaikkan. Apakah sudah naik, Bu, screen-nya? Sudah. Sudah Ibu. Coba Ibu klik buat lagi Bu. Kita lihat Bu. Ini Bu, yang di bawah di beranda saya ini ada tertulis di sini, tingkatkan di sini. Itu pengaruh ya Bu ya kalau Ibu buat ini ya. Buat Iya,
Saya soal saya dengan coba teleportasi. ya saya Coba Ibu, coba coba saya ya. coba saya coba ya. Oke, misalnya soal oh iya, ternyata berarti tadi yang saya ambil mungkin premium ya, Bu ya. Ibu tadi Iya, ngambil yang Ibu. premium Jadi kayaknya. Oke, oh iya. Jadi misalkan tulisan tambahkan soal itu warnanya orange, itu biasanya akunnya premium begitu, Ibu. Tapi Ada kalau tanda yang Oh di petirnya ya layar Mbak Ibu, Farah ya. Tanda petir. iya, iya. kalau di layarnya Ibu ini tambahkan soal ini warnanya putih. Nah, iya Ya kan? kayak yang saya tadi, dia aman. Iya, seperti punya Bu Yevita itu aman. Tapi kalau misalkan soal dikliknya nanti warnanya orange, itu biasanya memang soal mereka tuh yang premium gitu. Jadi dari Berarti akun premium. berarti yang kayak ini ya, Bu, ini. Ini yang soal nomor 3 ini kan Nah, premium. itu tidak bisa Nah, kita teleportasi. oke, oke. Berarti kayak ini ya, berarti kita tinggal menambahkan gini. Ini pindahnya kemana ya? Diklik saja, Ibu. Diklik saja sekali. Ah, mana tadi ya? Ini kan misalnya ini, tapi Mm-mm. ini gesernya kemana? Diklik saja, Ibu. Ibu Diklik klik sekali. tambah aja nanti langsung muncul Bu. Tuh. Oh iya, berarti jaringan juga nih. Kalau Ibu close kalau sudah. Close yang atasnya itu tanda silang. Oh ya, oh iya ya Iya, benar. nah Bu. Oh ini hama Iya. sampai dia Udah tambah ada ya Bu. banyak. Iya, oke, Oke. udah. Sip. Oh iya 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 betul. Saya enggak begini ya, mungkin karena tadi warna-warna tulisan tingkatkan premiumnya itu tadi kuning jadi nggak kelihatan begitu. Tapi saya pikir tadi ini ya, ini saya sudah paham Ibu. Ya, saya simpan aja lah dulu. Betul. Di sini Bu. Hmm, Iya. oh iya. Oke. Ja- 8. Baik, jadi kalau misalkan akun Bapak Ibu itu ada tulisan tingkat kan gitu ya di dekat nama profil, nggak apa-apa dihiraukan aja. Tapi kecuali misalkan Bapak Ibu mau upgrade gitu ya, mau tingkatkan jadi super atau mau jadi SND itu silahkan di follow up lagi begitu, boleh dilanjutkan. Tapi misalkan sudah pakai belajar ID basic aja, sudah dihiraukan saja nggak apa-apa. Untuk yang tadi ada tulisan tingkat kan, nah itu ya Ibu Ah ya, iya. iya dihiraukan Ah iya kayak saja. ini Ibu ya. Nggak Oke. apa-apa. Nah, saya pikir ini ada pengaruhnya, Ibu. Ternyata saya tidak bisa mengcopy tadi karena yang saya klik adalah soal premium. Iya, Berarti kalau betul. saya kayak mau berarti kalau saya harus ingin mengakses soal premiumnya, mau ambil, mau teleportasi, berarti saya harus meningkatkan begitu, tingkatkan saya punya akun juga. Iya, Ibu, betul seperti itu. Ah, oke, baik. Terima kasih, Ibu. Saya stop share Iya, saja ya. Baik. baik. Aduh, Terima terima kasih Bu kasih. Satriani. Saya sudah ya, sama saya sudah lama juga pakai kuisis, tapi apa ya tidak fiturnya begitu sampai dalam. Tapi ini kayaknya saya lebih tertarik karena itu tadi efisiensi waktu ya. Apalagi kita pegang dua mata pelajaran, bayangkan harus membuat soal di dua mata pelajaran dan saya juga bahasa Inggris itu 3 jenjang, kelas 7, 8, 9. Hmm. Saya mau memikirkan ulangan semester ini bikin banyak soal ya Allah. Ya, sudahlah, insya Allah ini membantu. Terima kasih ilmunya Ibu. Ibu-ibu pemateri luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Satriani. Semoga dengan kuisis bisa membantu efektivitas dalam pembelajarannya Bu Satriani ya. Baik, saya lanjutkan ke Bapak Tarjuli. Bapak Tarjuli, silakan open mic. Tadi kan sempat raise hand, boleh? Bapak Tarjuli. Assalamualaikum Bapak Tarjuli. Bapak Tarjuli. Oh, sepertinya nggak jadi tanya. Baik, Bapak Ibu yang lain
Ada lagi Mbak di kolom chat. Bisakah akun biasa Bapak Ibu ada diubah kesulitan, akun silakan belajar ID? ditanyakan. Dari Butin Mulyawati. Bisakah akun Dari biasa Bisakah akun yang biasa mana ini? diubah ke akun belajar ID? Ibu siapa tadi, Ibu? Ibu Tin Mulyawati. Oke, mungkin bisa open mic, Ibu. Ibu Tin ya. Ya, salam kenal, Teh. Punten, saya tidak ini ya, tidak open kamera. Ya, ini kan saya tuh udah lama pakai akun yang lama kan soal-soalnya tuh banyak ya. Terus saya lihat jadi saya tuh sebetulnya punya dua akun, tapi yang banyak soal-soalnya itu di yang bukan .id. Apakah bisa di apa ya di upgrade ke belajar.id gitu loh, Mbak, lagi. Tentang apa? Iya, iya. Enggak silakan, Mas. Entah terlempar ini. Mungkin maksudnya pakai quizesnya akun biasa, akun Gmail biasa. Terus Ya, mau aku pindah basic ke biasa. akun belajar ID gitu. Caranya gimana gitu mungkin maksudnya Ya, gitu. betul. Ya, betul ya. Biasanya pakai akun Gmail biasa gitu Mbak Farah. Terus ini maunya mau pindah ke akun belajar gitu. Baik, bentar. Ini saya agak trouble di wifi saya. Bentar ya. Mungkin Bu Yevita sama Bu Winda mau menambahkan dulu. Saya benahin dulu ininya. Bu Indah gimana, Bu? Mau jawab? Bilang. Bu Saya Indahnya coba, mungkin. Iya, eh, tuh. Tadi apa ya pertanyaannya, maaf. ini Bu Indah, apakah akun biasa bisa diubah ke akun belajar ID katanya Ibu Tin? Karena selama ini dia menggunakan Quizizz dengan akun biasa, email biasa gitu ya. Nah sayang sekali katanya soal-soal yang dari buat di email biasa, di Quizizz itu, kalau harus menggunakan akun belajar ID, kalau bisa dipindahkan gitu kan. Memindahkan akun basic ke belajar ID gitu ya, Bu ya? Iya, Hmm, kalau misalnya dia login pakai belajar ID punya dia, ya, punya ibu atau bapak, punya beliau yang aktif tadi, kemudian tinggal cari aja kan soal soal punya ibu atau bapak tadi yang ada di perpustakaan kuis yang pakai akun basic gitu kan, tinggal dicari nanti kan bisa diteleportasi gitu kan sebenarnya. Kalau misalnya kayak cuma mau memindahkan kuisnya aja gitu kan ya, daripada ini login aja dulu berarti dengan akun belajar ID-nya. Ada kendalanya kah login dengan belajar ID atau kalau nggak ada kendala ya lebih baik pakai belajar ID sih. Nanti tinggal cari aja kuisis punya beliau yang ada di perpustakaan kuisis gitu. Kalau memang dia sudah dibuatkan ke publik gitu. Pasti bisa sih, kayaknya nggak ada yang nggak bisa sih kalau di kuisis. Oh, gitu Seperti ya. itu Bu Ya, Yevita. nanti saya coba. Iya, iya, iya. Baik, coba saya Makasih, Bu. tambahkan ya. Ya. Baik, saya juga pernah mikir seperti itu ya, seperti yang disebutkan Putin tadi. Ini tadi saya masih cari-cari sambil benain. Coba, ini saya mau share screen dulu. Saya coba buka akun saya yang apa namanya, yang biasa, bukan yang belajar ID. Nah, saya pernah nyoba, Ibu. Tapi nanti coba di rumah ya, Ibu ya. Di sini kalau misalkan Bapak Ibu pilih soalnya setelah dibuka, coba diklik yang share. Di sini ada share with teachers, ada share with team. Nah, mungkin nanti kalau kita coba share, nanti dia bisa masuk ke akun kita, gitu ya. Kalau nggak salah, saya pernah coba sih bisa. Cuman ini sudah lama saya nggak coba lagi gitu. Karena saya waktu itu juga mikirnya sama seperti Butin. Waduh, soal saya ini banyaknya yang di apa namanya eh, akun biasa gitu. Nah, sedangkan saya sekarang lebih sering pakai belajar ID. Sekali saya pernah coba, kayaknya berhasil Ibu. Coba nanti dicoba yang ini ya, share with teachers gitu. Ini nanti nggak salah, nah ini memasukkan email address-nya gitu.
Nah, nanti apa namanya untuk Bapak Ibu yang emailnya kita masukkan di sini, mereka nanti kita bisa untuk setting. Mereka hanya bisa lihat aja, bisa edit, apa bisa remove gitu. Jadi di sini kayak apa ya ini ya? Belajar Google Doc, Google apa? Slide Google apa gitu ya. Jadi kita bisa tentukan can view, can edit gitu. Nanti coba dicoba aja. Jadi memang kita harus sering ngulik ya Bapak Ibu ya. Pasti ada aja apa namanya salah sedikit yang mungkin kita belum pernah tahu. Tapi nggak ada salahnya dicoba begitu kan? Baik, saya stop chat dulu ya. Baik. Siap, siap. Terima kasih Ada ya, Mbak. lagi Oh iya, pertanyaannya? eh, Sama-sama Ibu. ini Mbak. Halo, halo, halo. Halo, Mbak Farah, Iya, Mbak Farah. Oh, iya Ibu ya Tin. gini Mbak. Sebentar. Jadi dulu, dulu kan saya udah pakai lama nih sebelum COVID sebetulnya ya Jadi kuis itu ya bagus juga ngupdate terus. Cuman dulu sebelum COVID itu si ininya bisa dikunci ya. Artinya ketika kita ulangan itu kita nggak usah publish ya. Jadi hanya kita yang bisa lihat soal gitu. Tapi setelah makin ke sini dia harus pakai akun premium ya Mbak ya. Kok nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Nah, apakah sekarang gimana ya? Pengen kayak dulu lagi tuh nggak bisa ya Mbak. Jadi harus ke akun premium ya. Kalau yang Iya .id Ibu. itu tetap saya pernah nyoba sekali sih yang .id itu bikin soal di share tetap aja nggak bisa anak-anak kayaknya masih bisa ngecek gitu ya. Jadi pakai belajar .id juga harus di premium kan gitu ya Mbak ya. Iya Ibu betul sekali. Jadi misalkan Bapak Ibu ini tidak pakai premium, otomatis Bapak Ibu tuh sudah harus apa ya bersedia memang soalnya untuk dipublish gitu kan. Memang untuk publik. Kalau untuk misalkan untuk private itu harus naik ke premium begitu. Oke, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Baik, pertanyaan selanjutnya ada lagi nggak pertanyaan selanjutnya Bu Kun? Di chat, bentar Bentar. saya juga sambil buka nih ya. Baik, saya coba baca dari Bu Nur Laila. Menarik sekali materinya karena saya baru 5 hari belajar kuisis. Nggak apa-apa, Ibu. Ya, kita belajar pelan-pelan daripada tidak sama sekali. Karena kuisis ini sangat membantu kita pastinya ya. Untuk keseharian kita dalam pembelajaran. Begitu. Nggak ada salahnya meskipun baru sehari, 2 hari, 5 hari. Tapi kalau misalkan ibunya telaten, setiap hari ngulik, pasti akan cepet gitu belajarnya. Baik, izin bertanya dari Bapak Ahmad Munahi di akun kursi saya yang awalnya muncul akun belajar ID tapi sekarang sudah berubah menjadi akun individu. Mohon penjelasannya. Baik, Bu Yevita, Bu Winda, silahkan. Dari Pak Ahmad Munahi. Ahmad Munahi, baik Mbak Farah. Pak Ahmad boleh di-share Pak untuk akun. Soalnya saya tadi juga buka akun yang Belajar ID yang bukan support, tapi tampilannya kayak akun basic Pak. Memang Pak, saat ini nggak ada lagi tulisan Belajar ID-nya. Kalau kemarin memang ada akun Belajar ID-nya, tapi sebulan ini ya bukunya memang tidak ada lagi ya. Tampilannya hanya seperti akun basic, tapi dia bisa mengakses 8 fitur soal tadi, Ibu. Iya, Kalau betul sekali yang Bu Yevita. menggunakan akun biasa, email biasa, kita nggak bisa mengakses yang 18 fitur soal tadi ya Pak Ibu. Jadi ya kita gunakan saja akun Belajar ID kita. Oh, dia share screen. Mana Pak? Ya, memang seperti itu Pak tampilannya Pak. Tidak lagi ada tulisan Belajar ID-nya. Kalau kemarin memang ada Pak. Mungkin nanti Kalau Pak Bapak bisa Ahmad, coba apa 18 jenis soal selama fitur itu bisa soal. diakses berarti aman begitu ya Bu Yevita ya? Iya, iya itu maksud saya itu aman aja Pak. Walaupun nggak ada tulisan itunya lagi. Dulu kan memang ada ya Pak ya Belajar ID gitu ya. Sekarang semuanya balik ke basic. Tapi bisa digunakan 18 fitur soal tadi Pak. Pak ada kendala nggak Pak? Oh, awalnya kan basic, Bu. Sekarang kan sudah premium. Iya, Sudah memang itu premium, Pak. sudah tidak ada kendala. Udah berubah tampilannya Pak. Ya, Nggak ada lagi Belajar ID-nya. ya, terima kasih. Tapi tidak mempengaruhi penggunaannya sih Pak. Kalau menggunakan Aujara ID kita sudah bisa menggunakan Sebentar, 18 Bu. fitur soal tadi ya Ini Pak. Pak Munahi school trainer bukan? Ya, sudah school trainer. Nah, itulah, Bu, makanya. Oh. Khusus school trainer Pak. Iya, ikut kita waktu
dari awal. Dengan Ibu Kun ya? Iya. Oke. Aman ya Pak, Aman, bisnisnya aman. digunakan Ya, terus makanya ya? Oke akunnya lah. berbeda mungkin itu karena school trainer Iya, mungkin. Ya. soalnya tadi yang saya share tulisannya ada basicnya, ya Bapak nggak ada basicnya. Sama kayak Ibu tadi ya, Ibu Tin tadi. Tin apa siapa tadi? Ya Pak. Ya, ya terima kasih, Bu. Baik, ini saya lanjutkan dari Bu Satriani lagi tadi. Coba praktekkan tips dari Bu Farah, share with teachers. Ternyata bisa, alhamdulillah gitu ya. Sukses. Nanti saya juga nanti nyoba lagi begitu. Karena dulu saya nyoba cuma sekali gitu, terus saya gak coba lagi. Jadi Bapak Ibu ya, misalkan Bapak Ibu kemarin sudah punya banyak soal nih di kuisis yang lama ya, pakai Gmail biasa. Biar nanti nggak bikin lagi gimana cara mindahnya itu tadi, share with teachers. Nanti otomatis akan masuk ke akun kuisis yang pakai belajar ID begitu ya. Baik, saya coba baca pertanyaan selanjutnya. Kita ada waktu sedikit lagi ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin tidak semuanya saya baca, begitu ya. Izin bertanya dari Ibu Korinda Zikra, bisa bikin soal yang audio dan audio visual tanpa ngelink ke YouTube untuk pembelajaran bahasa, misalkan dialog dan conversation. Bisa dipraktikan nggak gitu? Baik, silakan Bu Winda atau Bu Yevita, Ini Bu silakan. Winda nih, kalau bahasa Inggrisnya nanti salah nanti lah. Kalau Ibu kalau nanya IPA saya jawab Bu. Kalau bahasa Inggris kayak Winda. Winda, nanti saatnya Ibu Kun ini. Ini basicnya bahasa Inggris dua-duanya nih. Halo Baik, Winda. Halo, Bikin soal dengar? audio. Ya Iya, silakan. bikin soal audio dan audio visual, tapi nggak ngelinknya ke YouTube. Buat soal sendiri maksudnya. Kalau berupa audio, kayaknya bisa ya. Spelling bahasa Inggris. Bikin soal Winda, video dan audio gitu ya. iya, Eh, buat soal. mungkin coba bisa ya pasti ya. Coba deh saya share screen dulu. Coba bikin soal audio, video. Coba kita share screen dulu. Hmm, Oke deh. Oke, mau bikin soal video dan atau audio. Tapi tidak dari YouTube gitu ya. Oke, bentar. Kayaknya langsung langsung ambil audio dari ininya kalau di quizzes. Jadikan tugas asinkron menjadi pengalaman belajar. Gunakan video. Jadi tadi katanya kan nggak mau pakai dari YouTube ya, berarti kita cari perpustakaan quizzes deh. Perpustakaan quizzes, bahasa ya, bahasa. Oke, bentar. Oke, masih loading di sini mungkin bisa diketikkan ibunya tadi yang bertanya, nah, kalau boleh ya lupa. Bu Farah namanya siapa tadi ya yang bertanya ya? Ibu Kori Ninda Zikra. Oke. Oke, silakan Ibu Kori Ninda mungkin mau open mic Mungkin apa nih begitu. ya? Oh, iya mau cari apa nih? Topiknya apa tadi ya bahasa Inggris? Perkenalan coba Dialog misalnya ya. atau conversation gitu ya. Perkenalan dalam bahasa Inggris coba. Izin, Self introduction Bisa mungkin ya. nih. boleh izin open mic. Iya, silakan Ibu Kori. Nah, misalnya kan Ada nggak? karena saya sampai Tulis kelas 7. memperkenalkan diri. Oke, nah berarti video bisa ya. Self introduction juga ada nih. Kurang. Hmm, Oke.
Ini semoga jawabannya bisa nyambung ya dengan pertanyaannya ya. Apa gimana caranya memasukkan apa tadi video ataupun audio gitu ya. Tetapi tidak mencomot atau tidak ngambilnya dari YouTube. Jadi caranya dengan mencari di perpustakaan Quizizz. Ataupun kalau memang mau unggah dari perangkat, kalau memang ada di perangkat, ada video, ada audio yang sudah kita buat, misalnya. Silahkan juga. Berarti bisa dari perangkat, bisa juga cari dari perpustakaan. Yang dari Self perpustakaan. introduction in English quiz ada nih. Oleh Emma Peterson. Ada 10 ya. Oke. Jadi di sini kelihatan ada pilihan gandanya, ada waktunya nih. Oke. Apakah nyambung nih dengan pertanyaan? Bu Indah layarnya belum nyampe. Pak, saya jadi explore aja. Oke, saya stop share screen ya. Oh, layarnya belum nyampe ya? Oh, iya, di sini tempat saya lelet. Sangat sulit kayaknya jaringannya. Saya Iya, pikir tidak apa Bu Winda. Begitulah Intinya bisa deh daring. gitu ya. Baik, saya coba tambahkan ya. Jadi Bapak Ibu misalkan Bapak Tempat saya Ibu menunggunya mencoba lama, membuat cukup lama soal juga. kan di kuisis Atau sudah mungkin ada jadi 18 jenis soal ini ya Bapak Ibu ya. Baik, saya sambung ya Bu Winda ya. Nah, di kuisis kan ada 18 jenis soal Bapak Ibu mulai dari pilihan ganda, esai, menjodohkan gitu ya. Kemudian apalagi open-ended questions, ada Awan mengelompokkan dan kata, lain sebagainya. ada Nah, audio. itu Bapak Ibu bisa apa namanya mengunggah audio atau video itu tanpa ngelink ke YouTube. Nah, kemudian untuk audio ya, misalkan untuk listening nih bahasa Inggris, audio bisa Ibu untuk upload dari PC-nya ya, dari perangkatnya Ibu. Bahkan untuk merekam suara Ibu sendiri sudah disediakan juga ada gambar mic-nya begitu ya. Saya coba ini ya. Coba praktekkan. Saya buka akun saya coba share screen sebentar. Saya kembali ke Bentar, saya kembali ke perangkat. Jadi bisa Ibu nggak harus semuanya ngelink ke YouTube kok. Misalkan saya buat di penilaian. Bentar, saya share screen sebentar lagi. Izin share. Bentar, ini mana ya? Oh, ini. Nah, di setiap pertanyaan ini sudah muncul kan ya, ada 18 jenis soal ini, itu setiap soalnya bisa kok, misalkan Bapak Ibu mau upload video audio yang nggak ngelink ke YouTube gitu, misalkan saya mau ke mana ya, drop down misalkan ya. Nah, ini saya mau apa namanya, upload. Nah, ini kalau di layar ini saya klik gambar mic. Nah, ini saya masukkan audio. Di sini Ibu bisa rekam gitu, bisa rekam secara langsung atau upload dari PC-nya Bapak Ibu gitu ya. Jadi, tapi formatnya harus MP3. Seperti ini misalkan nih saya cari. Saya punya MP3 apa ya? Ada kayak Hello Song for Kids gitu ya. Ini yang sudah saya simpan dari apa namanya YouTube gitu saya download gitu ya jadi nggak ngelink ke YouTube tapi saya download dulu. Oke, baik, saya masukkan sama halnya dengan video gitu ya, dan nanti videonya pun juga Bapak Ibu bisa ambil gitu ya, nggak langsung ke YouTube, di download dulu juga bisa, karena kadang kalau misalkan ngelink ke YouTube itu juga mempengaruhi jaringan gitu ya, kalau jaringannya agak sulit gitu. Nah, nanti bisa di play juga nih nanti. Ini saya share komputer. Nah, coba dengarkan ya. Oke, Keren. nah sekarang coba saya bikin soal everyday gitu ya. Jadi ini bisa untuk bahasa Inggris misalkan ya. I go to school. Nah, everyday misalkan I go to. Nah, jawabannya
Terus di sini school misalkan. I go to school. Nah, saya juga kasih pengecoh nih untuk apa namanya opsi salah. I go to zoo gitu misalkan. Nanti akan muncul, mereka akan milih jawaban yang benar. Coba kita play lagi. I meet my friends. I meet my friends. Nah, I meet my friend misalkan. Di sini saya tambahkan meet begitu ya. Tambahkan lagi jawaban salah I see misalkan. I see my friends. Oke, my friends. Nah, nanti bisa Ibu lanjutkan sendiri lagi ya. Jadi nanti anak-anak itu akan mendengarkan audionya Bapak Ibu, kemudian mereka akan pilih jawaban yang benar, begitu. Misalkan mau diganti, apa namanya, pakai video, bisa di sini diklik videonya, klik gitu ya. Nanti Ibu pilih aja mau unggah video dari PC Bapak Ibu, mau dari Drive atau dari mana, begitu. Jadi semuanya di kuisis itu bisa Bapak Ibu, asalkan mau ngulik aja gitu ya. Bisa stop share, itu tadi sekilas gitu ya. Sebenarnya itu sudah pernah kita pelajari di pelatihan sebelumnya ya, di Kombanya Buku juga gitu. Jadi bolehlah misalkan bisa ada waktu coba saya ulik sedikit gitu ya. Baik, itu saja yang dari saya. Mungkin mau ditambahkan dari buku atau dari yang lainnya, atau mungkin mau ada pertanyaan lagi? Mungkin mau Enggak. dicoba review gitu, Pak, biar dijawab. Baik, bentar-bentar. Nah, di soal baca soal selanjutnya maksudnya buku? Ya, soal tadi yang dibuat, Soal yang Mbak Farah buat tadi di review. Oh iya, direview gitu. Heeh. Mau dimainkan belum sampai. oh belum sampai. Takutnya waktunya habis gitu. Masih 5 menit untuk Masih 5 menutup. menit, baik. Saya review aja ya. Baik, ini. Nah, meet my friend ini sudah. Bentar saya kebawakan dulu. Sebentar. Bentar saya set poinnya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ini ya. Poin sama waktu ini sangat berpengaruh. Nah, ini takutnya mereka belum selesai, waktunya udah habis gitu ya. Baik, saya save dulu. Baik, saya review ya. Oke. Nah, bentar. Nah, ini sinyal saya nih ya kayaknya. Bentar. Kok tidak muncul ininya? Bentar. Nah, seharusnya di sini ada audionya. Cuman ini kayaknya sinyal saya nih yang nggak bersahabat. Audionya nggak kesimpan ya dia. Itu tipe soalnya drop down, Mbak. Bukan Iya, audio. nah, iya, ini drop down. Cuman kalau Oh iya, misalkan ada harusnya ada audio tadi audionya yang ya. diupload, ya seharusnya dia ada, iya. Jadi ada tombol play di sini, mereka akan play audionya dulu, baru kita Apa bisa, simpan tadi? apa namanya, pilih Sepertinya, Iya. jawabannya di sini. sepertinya tadi audionya dihapus, Bu. Oh Oh, iya, terhapus. tadi saya hapus ya. Menghapus tadi Bisa audionya coba dan edit aja mengganti lagi, dengan saya video masukkan gitu. lagi. Ya gimana sih, ya. Makasih Bu, saya lupa nih. Tadi dihapus mana tadi ya, kayaknya sudah upload gitu. Baik, saya masukkan lagi, Ibu. Terima kasih sudah mengingatkan kalau saya tadi menghapus gitu ya. Malah wifi-nya yang disalahkan. Baik, nah, coba ini sudah saya save ya. Oke, coba saya review. Nah, ini sudah muncul. Baik, ini jadi ini tampilan di siswa ya, Bapak Ibu ya. Coba kita play. Bentar saya share soundnya dulu. Oke, sudah. Every day, I go to school. I go to school. I meet my friends. I meet my friends. And we are. Nah, itu nanti misalkan anak-anak mau jawab, oh tinggal di scroll gitu. I go to school gitu ya. Bisa diklik. Nah, ini laptop saya nih. Bisa.
Ya gitulah Bapak Ibu ya. Nanti bisa dipilih jawabannya. Kemudian di sini juga bisa dipilih jawabannya. Nanti kalau sudah anak-anak tinggal submit. Di bawahnya ada tombol selanjutnya. Begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk audio. Nah, video pun juga seperti itu. Baik, saya stop share. Nah, itu tadi sudah dalam mode review ya. Jadi Bapak Ibu sebelum share ke murid boleh nih kalau mau di review gitu ya. Biar tahu tampilan siswa nanti seperti apa sih begitu. Baik, saya lanjutkan di pertanyaan terakhir ya, Bu Kun ya. Ya, terakhir 2 Penutup menit. karena besok masih ada sesi selanjutnya besok ya. Ya. Bu, Baik, nih siapa nih? Pertanyaan dari Bu Nur Laila. Bu, maaf izin bertanya, tolong dijelaskan sedikit apa sih premium atau pro? Nah, apa sih perbedaannya gitu? Mohon penjelasannya, silakan. Baik, dari Ibu ya, Mbak Para ya. Ibu Ya, Ibu Nur Laila, Nurlai, semoga nggak Laila. salah. Izin jawab Bu Naila, nanti kalau misalnya ada yang kurang ditambahin teman-teman saya yang hebat nih. Kalau akun biasa gitu ya, yang pro gitu ya, akun biasa ataupun basic dengan akun belajar ID, sebenarnya tidak terlalu beda dengan yang premium ya Bu ya. Kita sama-sama bisa menggunakan 18 fitur soal. Jadi akun belajar ID yang kita miliki, kita bisa menggunakan 18 fitur soal yang disediakan oleh Quizzes. Tapi kalau kita menggunakan email biasa, kita tidak bisa menggunakan semua fitur soal gitu, 18 fitur soal yang ada di asesmen di Quizzes. Itu bedanya. Lalu pada penyelenggaraannya, kalau akun basic yang Quizzes, kita bisa 100 orang kalau saya nggak salah ya penyelenggaraannya untuk satu siswa. Tapi kalau yang akun premium itu kita bisa akses 8 fitur soal, serta yang tadi soal yang ada gambar petir tadi, yang premium tadi kita bisa gunakan, dan kita juga bisa menyelenggarakan hingga 1.000 peserta. Nggak salah situ itu ya, bedanya. 1.000 atau 500 peserta Ibu Kun. Saya salah nanti Ibu Kun. Jadi itu bedanya di sana, Bu. Pak Ibu. Jadi kenapa saat ini difasilitasi dengan akun belajar ID tadi supaya kita bisa menggunakan soal-soal, fitur soal yang ada di premium tadi dengan menggunakan akun basic tapi yang belajar ID gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Bu Nurlela. Jika ada yang nanti akan tambahkan oleh Terima teman-teman kasih saya di Bu sini. penjelasannya. gimana? Sudah. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Sudah, Bu Kun? Sudah 9 lebih 2, 21 lebih Waduh, 2 udah menit lebih ya. 2 menit. Langsung ditutup aja Baik. Mbak Farah biar kita ketemu lagi besok. Baik, iya, Bu Kun, saya tutup ya. Baik, Bapak Ibu, Ya, terima kasih untuk malam sepil-sepil hari ini. Terima dikit mungkin kasih ya. semangatnya. Besok Kenapa? materinya, sepil-sepil dikit. Oh iya, Besok materinya. besok materinya adalah presentasi interaktif dan juga toolkit yang bisa kita gunakan. Apa sih toolkit itu di Quizzes? Nah, untuk apa aja? Besok kita akan coba sajikan buat Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Bukan kita perlu dokumentasi nggak nih? Ya, bisa. Bisa ya. Mungkin Bapak Ya. Ibu bisa open cam. Bukun yang capture ya. Baik, Bapak Ibu silakan untuk open cam. Nanti akan di-share oleh Bukun di grup gitu ya. Karena nanti ini juga bisa jadi bahan Bapak Ibu untuk upload untuk sertifikat begitu. Silakan open cam Bapak Ibu. Ngantuk-ngantuk melek ya Bapak Ibu ya. Baik, Sertifikat silakan harus ada Bukun. dokumentasinya kan ya. Iya, karena harus ada dokumentasi dari pertama dan kedua. Baik, untuk slide pertama, silakan Ibu. 1, 2, Bentar. 3. Baik, lanjut ke Masih slide ketemu. 2 ya, Bukun ya. Baik, yuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, slide ke yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, yang keempat, terakhir. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti fotonya akan dokumentasinya di-share oleh Bukun karena nanti ini akan jadi bahan untuk dokumentasi Bapak Ibu yang akan diupload di sertifikat, begitu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ketemu lagi besok di materi-materi yang baru
yang pastinya mungkin belum pernah dibahas mungkin ya. Baik, kita akan kembali lagi besok di jam 7 ya Bapak Ibu ya sampai jam 9. Siapkan besok untuk camilannya gitu ya, catatannya gitu ya. Besok kita akan belajar lagi bersama-sama. Baik Bapak Ibu, terima kasih hari ini. Saya tutup, saya akhiri malam hari ini. Terima kasih untuk dua narasumbernya Bu Yevita dan Bu Winda. Saya aturkan terima kasih. Ketemu lagi besok dengan saya, Bu Kun, Bu Yevita lagi, Bu Winda, dan Pak Tono besok ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, terima kasih. Ya, sekedar informasi ya Bapak Ibu, nanti pembagian kelas ada di Google Site berdasarkan presensi hari ini. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Gabung lagi ya Sudah. Bapak Ibu besok ya Bapak Ibu. Jangan lupa hadir kembali besok ya Bapak Ibu. Malam ini selamat beristirahat. Yang belum isi presensi silakan di copy linknya. Kalau sudah, masa tutup nih. Yang ketinggalan WA ya Bapak Ibu, WA saya. Mungkin kalau mau WA Bu Yevita, enggak tahu nomornya. Ada di Google Site, ada. Kelasnya sudah ada, cuma pesertanya nanti nunggu malam ini yang isi absen. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah jelas sekali pelatihan kita malam ini. Yang dulu sudah pernah pelatihan kuisis, besok juga bisa mendapatkan sertifikat lagi. Beda materi, beda tanggal, beda event gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya akhiri, saya tutup Zoom-nya. Selamat malam. Assalamualaikum.